寒天宫，怎么也和悬空山同流合污啊？见到这么多人想杀我们来一场真正的交战吧！你敢吗？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan kemarahan Ketua Wang Dopu yang harus dihentikan oleh kedatangan dari Tetua Suan. Wang Dopu memintanya untuk menjaga baik-baik keturunan Gunung Suankong karena bagaimanapun dia itu hampir saja menghabisi muridnya. Tentu aja dia tidak akan melupakan masalah ini dengan mudah. Alhasil Suan Wuxin pun menjadi panik. Suan Yude meminta maaf dan mengakui kalau Suan Wuxin itu memang telah membuat kesalahan besar. Dia meminta untuk memberikannya kesempatan karena setelah semua ini Suan Yude berjanji akan mendisiplinkannya dengan cukup baik. Untung saja Wang Dopu masih memberikannya kesempatan. Suan Wuxin mencoba berbicara akan tetapi Suan Yude memintanya untuk tidak banyak aksi. Dan setelah kembali pulang dirinya akan menghukumnya. Alhasil Suan Yude pun menarik telinga Suan Wuxin untuk membawanya pulang. Sebenarnya Wang Dopu masih agak kesal akan tetapi Wang Xinya segera menenangkan gurunya. Karena bagaimanapun dirinya sudah baik-baik saja dan ia memperlihatkan perkembangannya kepada gurunya. Untung saja Wang Dopu pun paham dan ia juga penasaran kepada Muyun yang masih muda ini memiliki bakat yang hebat. Namun dia yakin kalau kedepannya akan ada masalah besar yang harus dia hadapi. Jadi dia meminta Muyun untuk selalu berhati-hati. Selain itu, ia juga menyarankan agar aliansi darahnya itu bisa menjalin kerjasama dengan Sekte 10.000 Formasi. Muyun menenangkannya karena meskipun dia masih muda, namun bukan berarti dirinya tidak bisa melampaui Sekte 10.000 Formasi. Perkataan Muyun membuat Wang Dopu senang karena dia itu benar-benar sangat berani. Ia pun meminta mereka untuk beristirahat dulu, sedangkan dirinya akan kembali ke sekte karena bagaimanapun Wang Dopu harus mengurus beberapa masalah setelah berakhirnya kompetisi formasi. Xinya paham dan mengantarkan gurunya untuk kembali pulang. Muyun merasa kalau Wang Dopu adalah guru yang baik. Dia seperti Muyun yang tulus menjaganya. Wang Xinya membenarkan hal itu karena selama ini gurunya memperlakukan ia dengan sangat baik. Bahkan layaknya seperti anak sendiri. Selain itu, di dalam 33 hari kemarin, dia juga telah menjelaskan 100 formasi kepada gurunya. Hanya saja Wang Dopu tidak terlalu memahami akan hal itu. Jadi karena itulah Wang Dopu tidak akan tertarik dengan dirinya. Mengetahui itu Muyun pun merasa lega, tapi Master Shao merasa kalau tindakan Muyun sangatlah jahat dan seharusnya Suan Wuxin memberikan penghargaan kepada akting hebat dari Muyun. Muyun membanggakan dirinya dan merasa kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu. Master Shao bilang memastikan semua itu kepada kedua gadisnya. Apalagi dia itu sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun Master Shao menganggap kalau Muyun sebagai seorang pembohong dan terjadilah Muyun pun dikejar Meng Yao. Di sana Muyun meminta Meng Yao untuk mengerti karena bagaimanapun dia rela melakukan apapun demi mereka. Bahkan dia juga rela banting tulang demi kedua gadisnya. Muyun pun bersembunyi di belakang tubuh Wan Xinya dan meminta si Meng Yao untuk tidak membuat keributan di wilayah orang lain. Saat mereka kembali ke Pulau Luohun, barulah mereka ini bisa menyelesaikan masalah itu. Dan di saat mereka kembali, Muyun ingin Xinya membantunya mengatur formasi pertahanan pada aliansi darah. Mendengar itu, Master Shao menanyakan apakah mereka sudah siap untuk berangkat. Muyun harus segera kembali karena Meng Yao telah memimpin cukup lama. Jadi mereka itu harus kembali ke kondisi puncak secepat mungkin. Karena Muyun yakin kalau dalam perjalanan pulang maka akan terjadi beberapa hal yang cukup menarik. Beberapa hari pun sudah berlalu di sana Muyun mulai berpamitan.
Sadar kalau perjalanan Muyun akan berat, jadi ayah Master Shao telah meminta Tuan Wang Jin untuk menemani perjalanan mereka. Dengan kehadirannya, maka Muyun tidak perlu merasa khawatir. Muyun benar-benar berterima kasih atas kebaikan yang telah dia berikan. Master Shao meminta Muyun untuk tidak lupa mengunjungi mereka karena kehadirannya itu selalu diterima di sini. Sedangkan Xingye juga melakukan perpisahan dengan gurunya. Wang Dopu akan mengirim kakek ketiganya untuk menjaga Xingye. Dia juga meminta untuk memberitahu jika mereka telah sampai. Sebenarnya Wang Xingye tidak tega meninggalkan gurunya, namun dia meminta untuk tidak khawatir karena Muyun akan selalu menjaganya. Meskipun begitu, Wang Dopu tetap memintanya untuk berhati-hati dan selalu mengabari dirinya jika terjadi sesuatu. Alhasil Muyun pun meminta untuk tidak khawatir karena dirinya akan selalu menjaga Xingye. Sesaat kemudian dia mengajak mereka semua untuk pergi. Di sini ada seorang murid yang diminta untuk mengikuti Muyun supaya dia itu bisa berkonsentrasi mempelajari pemurnian senjata. Meskipun Muyun adalah guru yang muda untuknya, namun kakeknya tetap meminta untuk selalu menghormati Muyun. Dia paham dan akan selalu mengikuti Muyun. Tidak hanya itu saja, dia juga diminta untuk selalu mendengarkan penjelasan dari Muyun. Dia paham karena bagaimanapun Muyun memenuhi syarat untuk memberikan perintah kepadanya. Setelah saling mengucapkan perpisahan, Muyun bersama dan yang lainnya mulai melakukan perjalanannya. Sedangkan di sisi lain, Xuan Wuxin benar-benar dendam kepada Muyun. Dia berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Xuan Yude memberitahu kalau Ji Wuseng akan datang ke sini. Mendengar itu seketika saja membuat Xuan Wuxin auto senang. Karena jika pamannya itu memang kemari, maka masalah ini akan menjadi mudah untuk diatasi. Tidak hanya itu, 10 tetua inti dari Gunung Xuankong juga telah dikerahkan. Mereka pun yakin kalau Muyun kali ini pasti akan tewas. Xuan Wuxin senang sampai dia lupa dengan luka di wajahnya. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke kapal yang membawa Muyun dan para anggotanya. Ia pun segera memberitahu Muyun kalau perjalanan mereka hanya tinggal 1 hari lagi untuk sampai ke Pulau Luhun. Muyun senang mendengar hal itu, sedangkan salah satu muridnya terlihat masih mabuk laut. Dia penasaran mengapa mereka tidak terbang aja. Muyun mendekatinya untuk memberitahu kalau terbang itu sama sekali tidak mengasihkan. Karena dengan menaiki kapal mereka itu bisa menikmati suasana lautnya. Apalagi saat ini Muyun juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan kedua wanitanya. Di saat kemudian, Ye Qiu pun membawakan sup untuk Muyun makan. Namun dari aroma dan juga warnanya, ini layaknya racun daripada sebuah sup. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di saat kemudian Wang Xingye merasakan sesuatu dan benar aja terdapat sebuah penghalang di depan kapal mereka. Muyun yang menyadari hal tersebut bergegas untuk naik ke atas untuk mencari tahu dalang di balik ini semua. Ia meminta untuk menghentikan perahu yang membuat mereka semua terkejut. Karena sepertinya Muyun telah merasakan sesuatu bahaya. Hanya dalam sekali tatapan aja, Muyun pun meminta Ye Qiu untuk melakukan penyerangan. Alhasil Ye Qiu pun berhasil menghancurkan penghalang yang berada tepat di depan mereka. Namun ini semua belum berhenti karena ada sosok naga air yang muncul di sana. Muyun yang sudah lama tidak bertarung merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meregangkan tubuhnya. Ia penasaran seberapa banyak orang yang menyambut dirinya. Di sini Ye Qiu bertarung menghadapi naga air yang mana dalam pertarungan itu Ye Qiu berhasil mengalahkannya. Alhasil Xuan Wuxin pun menunjukkan dirinya dan memberitahu kalau ini adalah akhir dari hidupnya Muyun. Dia yakin kalau Muyun pasti berpikir kalau dirinya hanya mengandalkan kekuatan dari Gunung Xuankong aja. Namun Muyun seharusnya tahu kalau ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Alhasil dia pun memperlihatkan orang-orang yang memiliki dendam kepada bos kita. Melihat kedatangan Panatua Han Yu membuat Meng Yao terkejut. Dia menanyakan tujuan dari kedatangan mereka. Yang tentu aja Han Yu ingin membawa Meng Yao kembali pulang. Selama Muyun mau menyerahkan sisik naganya, maka dia berjanji akan mengampuni nyawanya. Selain itu, kematian dari Han Tianyu juga bisa mereka lupakan.
Akan tetapi Meng Yao memberitahu kalau semua ini adalah kesalahan dari Han Tianyu sendiri. Karena dia itu telah berani ingin menghabisi Mu Yun, jadi Mu Yun tidak punya pilihan lain selain menghabisinya. Meng Yao pun turun dari kapal untuk menanyakan keberadaan dari sang putri. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Penatua Han Yu justru melancarkan sebuah serangan kepadanya. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di saat mereka bertarung, Mu Yun mendengar keterkejutan Yahui yang melihat paman ketiganya yang malah bergabung dengan Gunung Xuankong. Padahal itu merupakan pemimpin dari keluarga Zhu. Sang paman merasa kalau Yahui itu tidak tahu kalau mereka sudah menderita selama beberapa dekade. Dunia juga sudah mulai berubah. Tiansheng berharap kalau keponakannya itu tidak membenci dirinya. Akan tetapi itu benar-benar sulit untuk diterima Yahui. Namun sebelum dirinya bertindak, Duan Wuji pun maju dan bertarung dengan Tiansheng. Selama mereka bertarung, Xuan Wuxin meminta Mu Yun untuk melihat beberapa banyak orang yang membencinya. Bahkan keluarga Zhu langsung setuju untuk menyerang Mu Yun setelah tahu Gunung Xuankong ingin menghabisinya. Begitu juga dengan Penatua Han Yu yang juga setuju untuk menghabisi Mu Yun. Dan semua kekuatan ini Xuan Wuxin yakin kalau Mu Yun pasti akan berakhir di sini. Akan tetapi Mu Yun hanya tertawa saja. Ia pun penasaran seberapa lama mereka bisa bertahan dari serangannya. Namun perhatian Mu Yun langsung teralihkan dengan kehadiran dari sosok praktisi lain. Mu Yun benar-benar tidak menyangka kalau mereka itu akan bertemu kembali. Ia pun penasaran apakah dirinya harus memanggil Yun Er atau dengan sebutan Tuan Muda. Melihat kedatangan Yun Er juga membuat Xinya terkejut. Dia yakin kalau Yun Er seharusnya senang ketika bertemu Mu Yun. Apalagi mereka itu sudah lama tidak bertemu. Di sana dia memberitahu kalau Gunung Xuankong telah berani membawa murid Kaisar Suci Su Han Yu. Jadi atas apa yang mereka lakukan maka Xuan Wuxin akan diberikan hukuman. Selain itu, dia harus memberikan penjelasan yang kuat kepada Kaisar Suci mereka. Alih-alih merasa takut, Xuan Wuxin justru meremehkan kedatangannya. Dan dengan ini sudah jelas kalau Xuan Wuxin mengakui perbuatannya yang memaksa murid Tanah Suci Su Han Yu. Dan dengan inilah pertarungan pun dilakukan. Di sana Xuan Wuxin meminta 10 tetua untuk segera menghabisinya. Akan tetapi ketiga tetua yang berada di sisi Mu Yun tidak tinggal diam saja dan langsung melindunginya. Kini hanya tinggal Mu Yun dan juga si Xuan Wuxi yang kini berencana untuk menyerangnya. Akan tetapi di saat itu juga muncullah Ji Yusheng. Yang mana dia itu langsung saja memberikan sapaan kepada Ye Qiu dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.